Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader. Leader pada hari ini adalah Mas Fadil. Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Tidak boleh tidurkan. Ada pensil di sini. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa ini? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Window pakai apa? Window terus alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha amin. 5 aturan belajar di dalam kelas. Mas Aidan, silakan nyalakan kameranya. Kalau nggak dinyalakan satu absen. 1. ingin meninggalkan 4. Oke, terima kasih. Mas Arfa, silakan kameranya dinyalakan. Kalau kameranya nggak dinyalakan, Ustazah absen, nggak jadi Ustazah isi hadir nanti. Oke. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu ya. Mas Agenio Rafi Fajar. Mas Agenio Rafi Fajar. Halo, Mas Arfa. Mas Arfa kemana ini? Mas Andria nggak ikut. Mas Dwi belum gabung. Mas Fadil, Buhori. Yang lainnya kameranya itu, mikrofonnya dimatikan dulu. Mas Gali Adi. Ada ya, hadir ya. Terus Muhammad Aidan Firmansyah. hadir. Oke. Terus siapa lagi? Sudah ini tok yang ikut. Ya udah deh, kita tunggu. Mungkin sampai nanti ada yang nambah lagi nanti. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang belajar materi PPKN sama PPKN sama IPA ya, sama IPA ya. Ya, PPKN sama IPA. Silakan disiapkan bukunya. Allah.
Ini Mas Dwi biasanya ikut kok nggak ikut ya? Sebentar, saya kirim dulu linknya. Mas Dwi biasanya ikut, nanti jangan-jangan tengah-tengah baru ikut ini Mas Dwi. Oke, silahkan dibuka bukunya sambil Ustazah share screen. Oke, sebentar. Ya, bentar. Oh iya, pakai buku yang itu sama yang tipis. Oke. Sudah terlihat di layar? Sinyalnya ini. Sudah terlihat di layar? Oke. Sekarang kita lanjutkan tematik kita di subtema ketiga. Nah, temanya yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Anak-anak di sini pasti punya cita-cita ya. Nggak ada yang nggak punya cita-cita. Tante mau tanya dulu deh, Mas Fadil cita-citanya apa nanti kalau udah besar? Mas Fadil. Mas Fadil. Mas Fadil. Mas Fadil nanti kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa Mas Fadil? Halo, Mas Fadil. Mas Fadil suaranya nggak dengar Ustazah. Halo, Mas Fadil. Mas Fadil nggak dengar ya suaranya ya? Ya udah, coba Mas Aidan. Mas Aidan ini pas. Cita-citanya nanti kalau udah besar menjadi apa Mas Aidan? Apa ya? Tokoh film aksi. Tokoh film aksi. Apa motivasinya kok pengen jadi tokoh apa tadi? Tokoh film aksi. Tokoh film aksi. Kenapa? Fast and Furious. Oh, itu pasti sumbernya dari TikTok ya? Enggak, dari film. Dari film. Dari YouTube kalau nggak dari Netflix. Oh iya. Kok kenapa cita-citanya aku nggak pengen jadi pilot atau pengen jadi guru atau pengen jadi pengusaha atau pengen jadi arsitektur? Kenapa pengen jadi tokoh film? Kalau jadi pilot nanti pesawatnya salah dikit hancur sudah. Oh gitu. Terus kalau jadi guru gimana? Jadi guru nggak bisa ngajar. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Biasanya cita-cita itu muncul dari keinginan dari dalam hati. Nah, mungkin Mas Aidan karena suka melihat film aksi, sehingga Mas Aidan itu mempunyai keinginan yang besar supaya menjadi tokoh film aksi juga. Nah, itu bisa juga. Oke, good. Semoga tercapai Mas Aidan ya. Biasanya kadang-kadang nanti kalau udah besar tidak tentu nanti ya, tapi semoga aja. Terus gajinya kalau Mas juga besar Sadah. Iya dah. Dari mana tahu gajinya besar? Kan aktor film itu. Apa itu dari filmnya kadang-kadang 3 jam, 2 jam, 4 jam. Oh, oke. Itu film dari dalam negeri apa luar negeri? Ada yang dari luar negeri sama ada yang dari dalam negeri. Oh, oke. Oke, gak apa-apa. Tapi yang mancanegara, penting mancanegara. Oh, good. Oke. Terus kalau Mas Fadil, yang lainnya ya, coba Isa tanya ya. Mas Fadil, tadi belum dengar suaranya. Coba agak dekat supaya suaranya dengar. Mas Fadil.
Mas Fadil. Mas Fadil dengar suaranya Ustazah apa enggak ya? Oke. Coba sekarang Mas Fadil bercerita. Nanti kira-kira kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa ya? Apa ya? Harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu nanti memotivasi diri kita untuk belajar terus. Nah, ini lihat gambarnya ini loh. Kunci sukses itu dari mana? Dari awal ini loh. Harus melewati rintangan dulu, meskipun dia ada yang bolong, tapi dia tetap harus berusaha untuk melewati ini. Nah, ini adalah kunci sukses. Dalam bentuk apa? Cita-cita nanti akan terwujud. Gitu. Ayo Mas Fadil, pasti punya ini Mas Fadil tapi belum berpikir. Apa ya? Mau jadi pengusaha kayak Bapak? Hah? Oke, nggak apa-apa. Kalau Mas Arfa? Ilmuwan. Oh iya, Mas Arfa dari kemarin masih kekeh pengen jadi ilmuwan. Karena Mas Arfa suka belajar, ya Mas Arfa ya. Kalau jadi ilmuwan itu nanti tahu segala macam ilmu itu dipelajari sama ilmuwan. Ilmuwan dalam hal apa ini Mas Arfa? Mau jadi profesor? Membuat eksperimen. Oh, kalau membuat eksperimen berarti suka praktek. Eksperimen itu sama dengan praktek. Biasanya suka buat yang hal-hal yang aneh. Gitu, iya kan? Iya Mas Arfa ya. Kalau di rumah sering buat yang aneh-aneh nggak? Pernah. Buat apa? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Semoga terwujud ya Mas Arfa ya. Kemudian Mas Galih. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Mas Galih nanti kalau udah besar mau jadi apa ini cita-citanya? Jadi ustadz? Oke. Tapi harus belajar yang rajin ya, supaya cita-citanya tercapai. Kok hilang ininya? Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kasih pandangan beberapa cita-cita yang familiar. Kok nggak bisa ya? Kelihatan di layarnya kelihatan. Nah, ini adalah cita-cita. Kalau misalnya kita pengen jadi guru, berarti kita harus sering membaca buku, sering menerangkan, sering membaca. Nah, ini. Kemudian kalau jadi pilot, nah nanti seragamnya kayak gini kalau pilot ya. Harus pakai seragam, nggak boleh pakai baju sekolah atau pakai baju biasa. Karena pilot ini ada itunya khusus. Pilot itu siapa sih? Memandu. Apa? Memandu apa? Menjalankan pesawat. Tugasnya pilot apa? Tugasnya pilot Adalah melindungi penumpangnya yang dibawa dan harus membawa sampai tujuan. Kalau melindungi berarti seperti penjaga. Sedangkan tempat kerjanya pilot di mana biasanya? Bandara. Di bandara. Lebih spesifik lagi di mana? Pesawat. Di pesawat. Iya, berarti mengendarai pesawat supaya sampai kepada tujuan. Nah, itu adalah pekerjaan pilot. Kemudian polisi. Nah, ada yang bercita-cita jadi polisi nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Resiko.
Polisinya ada di 100 meter jam. Polisinya ada di 100 jam. Mana Papa? Oke, pekerjaannya polisi apa? Apa itu? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan negara. Oke. Apa bedanya? Apa pernah dengar namanya Polwan? Pernah dengar nggak? Polisi itu wanita. apa? Oh, polisi wanita. Kalau Satpol PP tugasnya apa? Ngobrak usah dah. Ngobrak siapa? Bubar-bubarin. Bubar-bubarin apa? Ngobrak ustazah. Mengobrak Bubar-bubarin siapa? terus. Satpol PP sama polisi itu hampir sama pekerjaannya. Gerbek. Menertibkan siapa? Dimor kan? Nah, itu adalah pekerjaan polisi. Untuk jadi polisi pun juga tidak mudah. Kita harus melakukan pendidikan dulu. Pendidikan dari dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, sampai dia bisa menjadi polisi yang benar-benar tangguh dan tidak mudah. Untuk biasanya kan ada polisi yang nggak berani ya. Polisi harus berani. Kalau anak-anak dari awal belum berani, harus pendidikan dulu sampai berani. Nah, itu. Selanjutnya ada gambar dokter. Dokter ini pekerjaannya apa, dokter? Merawat para pasien yang sakit. Coba yang lainnya dong. Mas Aidan terus yang jawab dari tadi ya. Yang lainnya. Oke, saya mood dulu. Jangan di mood. Apa? Pekerjaannya dokter apa? Mengecek kondisi siapa? Pasien. Tempat kerjanya dokter di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang Ustazah tanya, di rumah sakit itu kan biasanya banyak dokter-dokter. Ada dokter gigi, dokter anak, dokter apa lagi? Dokter bedah. Dokter bayi. Bayi ya sama, dokter anak, dokter bidan. Nah, semuanya itu tugasnya tapi sama. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Menolong orang. Kalau kita sakit, terus teman kita misalnya nggak tahu ini harus diapakan, tanya ke dokter. Dok, ini nanti kalau perutnya sakit dikasih apa obatnya? Nah, dokter itu tapi dokter itu hanya sebagai perantara. Yang menyembuhkan orang yang sakit itu siapa? Allah. Allah, bukan dokter. Dokter itu sebagai perantaranya Allah. Kalau orang sakit dikasih ini ya, tapi yang menyembuhkan hanya Allah, tidak dokter. Oke, banyak. Oke, sekarang ini ada yang bergabung lagi nih, Mbak Caca sama Mas Dwi. Assalamualaikum Mas Dwi, Mbak Caca. Tadi sudah sholat duha semuanya apa belum ini? Sudah. Siapa yang belum? Oke, nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, jadi ini adalah gambaran beberapa cita-cita yang semoga menjadi pandangan untuk anak-anak kalau besar nanti mau jadi apa. Tapi intinya pada tema kita hari ini ada anak-anak kalau mau meraih cita-cita harus giat dan berusaha untuk meraih itu. Nah, kalau kita misalnya pengen jadi dokter, tapi kalau kita hanya diam saja nggak mau sekolah sama aja, ya kan? Ini kok nggak bisa dipindah ini ya, mouse-nya ini. Oke, sudah. Nah, coba dibaca ini. Semua orang pasti mempunyai cita-cita. Bahkan ada yang berkhayal sampai tinggi langit. Semua berhak punya cita. Apa yang aku
akan lakukan untuk menggapai cita-cita? Ayo, siapa yang mau jawab? Satu-satu, nanti saya kasih smile. Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Orang Belajar itu pasti punya cita-cita, bahkan ada yang berhayal sampai setinggi langit. dia yang bawah. Semua berhak mempunyai cita-cita. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu? Berusaha untuk mencapai cita-cita atau belajar. Berusaha menggapai cita-cita dengan cara apa? Belajar. Belajar. Mas Fadil, good job. One point for you, Mas Fadil. Thank you. Selanjutnya, siapa yang mau jawab ini? Pertanyaannya apa, Ustazah? Ini pertanyaannya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu? Zeus. Siapa ini? Saya. Fadil. Mas siapa namanya? Mas Dwi ya? Oke, apa Mas Dwi? Belajar dengan giat. Sudah, belajar dengan giat. Oke. Belajar dengan giat. Oh, tadi Ustazah belum tanya ke Mas Dwi ya. Apa cita-citanya Mas Dwi nanti kalau udah besar? Yang lainnya sudah, tinggal Mas Dwi yang belum karena baru gabung. Apa Mas Dwi cita-citanya nanti kalau udah besar? Mau jadi arsitektur? Arsitektur itu siapa sih? Arsitektur itu apa pekerjaannya arsitektur? Pernah dengar nggak? Membangun rumah. Membangun rumah, mendesain bangunan rumah itu arsitektur. Kalau insinyur, apa pekerjaannya insinyur? Nur. Jembatan. Bikin jembatan. Desain. Desain. Oh ya, biasanya gelarnya insinyur kalau mau jadi arsitek gitu ya. Gelarnya insinyur gitu. Oke. Belajar dengan giat ya Mas Dwi ya. Oke, good job. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu? Jawabannya yang kreatif. Nanti Ustazah tambah poin kalau kreatif. Kalau nggak sama temennya. Siapa? Mas Gale. Apa Mas Gale? Belajar dengan tekun sehingga mencapai cita-citanya. Ya, belajar dengan tekun sehingga mencapai dengan cita-citanya. Sama ini dengan jawabannya Mas Dwi. Yang lain dong. Ayo apa? Belajar itu pasti, tapi ada hal-hal yang biasanya itu membuat kita belajarnya itu agak malas. Berarti kita harus Mas Fadil lagi. Ayo apa? Oh, saya keras untuk mencapai cita-cita. Bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Bekerja keras. Berarti kalau bekerja keras dia nggak boleh malas ya. Kalau dia bekerja keras, berarti harus sebentar ini dulu. Bentar ini Mas Gali dulu bekerja keras. Bekerja keras dengan belajar. Belajar apa ini? Belajar apa? Belajarnya apa? Menggapai cita-cita. Oke, yang lain semuanya belajar ya. Apalagi? Satu lagi. Zeus. Siapa? Mas Dwi. Mas Dwi lagi. Berdoa. Berdoa. Good job Mas Dwi. Oke. Good job. Berdoa. Pintar sekali.
Iya, kita jangan lupa sama Allah kalau kita mau melakukan sesuatu. Allah, terus Allah lagi. Nah, karena yang membuat kita menjadi sukses itu siapa nanti? Allah. Kalau kita bekerja keras, tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa, tercapai nggak cita-citanya? Nggak. Assalamualaikum. Karena nggak mau kenal sama Allah, nggak mau PDKT sama Allah. Misalnya mau pengen jadi polisi atau pengen jadi ilmuwan, setiap hari belajar terus. Ketika waktunya sholat, Allahu Akbar, nggak mau didengar karena sibuk belajar. Ini udah tanggung, ini udah mau selesai nih. Kalau aku sholat, nanti malah telat ini deadline-nya. Lupakan Allah itu juga nggak boleh. Jadi berusaha itu juga harus, belajar juga harus, tapi jangan lupa untuk berdoa. Oke, sudah ya, kita sudah lanjutkan. Nah, ini siapa ini? Ini adalah tokoh orang sukses ini. Pernah lihat nggak ini siapa? Enggak. Pernah lihat nggak? Nggak kenal banget, Us. Masa nggak kenal? Kayak detektif, Us. Ayo, coba. Ini namanya adalah Frederick Silaban. Frederick Silaban ini adalah orang Indonesia. Apa karyanya? Karyanya itu adalah pembuat desain Masjid Istiqlal Jakarta. Anak-anak sudah pernah ke Masjid Istiqlal Jakarta belum? Masjid itu besar, masjid itu bagus. Karyanya Ingat. Frederick Silaban. Coba kita baca LKS-nya. Yang buku tipis. Nah, ini adalah biografi dari beliau. Beliau sudah meninggal. Beliau itu lahir di mana? Coba dibuka halaman 57. Buku yang tipis halaman 57. Nah, Frederick Silaban. Sudah? Coba dibaca. Di Bonan Dolo. Coba dibaca semuanya, baca. Frederick Silaban lahir di Bonan Dolo, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Dia adalah seorang lulusan Kuningan Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik Jakarta pada tahun 1955. Memenangkan syarat membuat negara membuat desain maket oleh Presiden pertama Indonesia yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia I.S. Soekarno. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah selama kurun waktu 17 tahun, Frederick berhasil menyelesaikan pembangunan masjid saya bahkan menjadikan berhasil pembangunan di Jakarta. Tempat para umat Katolik beribadah persatuan karena diwujudkan dengan baik tersebut dan Soekarno dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Ini dengan Jakarta. Udah. Katedral adalah gedung tempat para umat Katolik beribadah. Udah, itu siapa itu ya? Udah. Baca itu yang benar kok. Udah. Sudah. Iya, sudah. Belakangnya nggak selesai itu. Temennya udah berhenti kok. Udah. Oke. Okay. Siapa Frederick Silaban itu? Lahir di mana?
Frederick Silaban lahir di Bonandolo tahun Bonandolo, Sumatera Utara. Sumatera Utara itu masuk kawasan negara mana? Negara Sumatera, Indonesia. Negara Sumatera. Negara Indonesia. Negara Indonesia. Berarti Frederick Silaban ini adalah orang Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh peraih cita-cita sukses. Salah satu contoh tokoh orang yang sukses meraih cita-cita. Cita-citanya dulu itu juga menjadi seorang teknisi. Oh, bukan teknisi. Desainer. Bahkan sampai dia sekolah di mana ini? Koningin Wilhelmina School. Ini sekolah yang ada di luar negeri. Nah, beliau berhasil membuat desain market Masjid Istiqlal yang diadakan oleh presiden pertama kita siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Anak-anak kalau baca IR itu artinya insinyur, jangan baca IR ya. Insinyur ya. IR itu adalah insinyur. Udah kelas 4 masa belum tahu? Mas ada. Singkatan. Ya, kepanjangan dari insinyur. IR itu kepanjangan dari insinyur. Terus ada lagi PROF itu kepanjangan dari profesor. Nah, DR itu kepanjangan dari dokter. Nah, itu anak-anak harus tahu. Itu adalah singkatan-singkatan untuk orang-orang yang sudah meraih pendidikan di masing-masing bidangnya. Kalau nanti anak-anak mau jadi ilmuwan, nah, anak-anak belajarnya nanti harus sampai tingkat profesor. Nah, nanti nama depannya dikasih gelar PROF, Agenio Rasih Al-Fajar. Nah, itu nanti tambahan namanya, nama gelar namanya. Gelarnya yang diberikan karena sudah menempuh pendidikan sampai setinggi profesor. Terus insinyur juga. Terus kalau orang haji itu kan juga dikasih gelar depannya apa kalau haji? Kalau haji gelar depannya apa kalau laki-laki? Haji Soekarno. Itu gelar untuk orang yang haji biasanya. Nah, kalau hajah itu untuk orang yang sudah berhaji, perempuan yang sudah berhaji. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Frederick Silaban. Nah, berapa tahun Bapak Frederick Silaban ini untuk berhasil menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal? 1965. Berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun, Mas Alfa, good job. 17 tahun. Ya, oke, good. Lihat paragraf kedua. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, selama kurun waktu 17 tahun, Frederick berhasil menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal. Lama banget ya. Jadi membangun masjid segitu besarnya ditempuh berapa? 17 tahun. Berarti beliau benar-benar membuat desain yang bagus sampai proses pembangunannya itu berapa? 17 tahun. Kadang-kadang itu ada yang cuma 1 tahun, tapi biasanya skala mini atau kecil gitu. Tapi kalau Masjid Istiqlal ini besar. Mungkin seperti Masjid Agung Surabaya ya. Ustazah belum pernah ke Masjid Istiqlal soalnya. Ya, anak-anak sudah ada yang sering ke masjid, sudah ada yang pernah ke Masjid Agung yang dulu waktu kita KTS, ingat nggak? Nah, mungkin lebarnya Masjid Istiqlal atau besarnya Masjid Istiqlal itu segitu. Makanya lama untuk pembangunannya sampai 17 tahun. Bagus. Masjid Istiqlal Jakarta itu diabadikan sebagai masjid nasional di negara Indonesia juga. Oke, biasanya kalau kita ziarah wali ke Jawa Barat pasti mampir ke situ, ya kan? Siapa yang pernah ziarah wali? Oke, sudah. Nah, bawahnya coba lihat.
Gereja katedral adalah gedung tempat para umat Katolik beribadah. Di Indonesia itu ada berapa agama sih? 5. 5. 5 apa 6? 6. Apa aja? 1. Apa aja? Islam. Terus? Islam apa? Ayo lupa. Aduh, lupa. Ini apa ya? Buddha, Konghucu. Ulangi lagi. Agama di negara Indonesia. Islam, Katolik, Kristen, Buddha. Islam itu agamanya siapa? Agamanya kita, Islam. Wihara. Wihara itu tempat ibadah. Agama Ada 6, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu. Kristen. Terus apa lagi? Ada Dan Buddha. terus lagi apa? Islam. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Katolik. Katolik. Hindu. Buddha. Bentar. Buddha. Katolik sama Konghucu. 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 Konghucu tulisannya gimana ya? Gini ya? Bener ya? Konghucu. Kelihatan nggak di layarnya? Hah? Kelihatan di layarnya? Jadi agama di Indonesia itu ada 6. Jangan lupa Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Ini adalah agama yang ada di negara Indonesia. Ini adalah salah satu perwujudan dari sila keberapa? 5. Sila ke? 3. Kok 3? Yo 1 tuh. Persatuan Indonesia. 1. 1 itu artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dah. Oke, jadi keenam agama ini sama-sama mereka menyembah Tuhan mereka masing-masing. Dan di Indonesia tidak ada di Indonesia itu 6 agama ini diakui sebagai agama yang ada di negara Indonesia. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, orang Katolik, tidak apa-apa. Karena di Indonesia bebas memeluk agama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Islam itu tempat ibadahnya di mana? Masjid. Masjid. Kristen. Gereja. Jangan di masjid ya, orang Kristen nggak boleh ke masjid karena mereka belum mengucapkan la ilaha illallah. Buddha di mana Buddha? 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 Wihara. Buddha di mana? Wihara, Ustazah. Wihara. Wihara apa wihara? Wihara apa wihara? Wihara. Vihara ya nak ya. Iya. Kalau Hindu? Hah? Apa? Pura. Kalau Katolik? Katolik di gereja. Kok kelenteng itu yang bawah? Kelenteng. Ya, nah ini adalah beberapa tempat ibadah yang ada di Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Islam tempat ibadahnya di
masjid. Kristen tempat ibadahnya di gereja. Buddha tempat ibadahnya di vihara. Hindu tempat ibadahnya di pura. Katolik tempat ibadahnya di pura. Di gereja. Konghucu tempat ibadahnya di Konghucu di mana? Kelenteng. Di Kelenteng. Nah, ini adalah beberapa beberapa agama di Indonesia sekaligus tempat ibadahnya juga. Biasanya kalau hari besarnya orang Islam hari apa? Kapan? Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu sebelumnya ngapain dulu? Sebelum puasa, sebelum ke Idul Fitri kita harus puasa dulu. Berapa hari puasanya? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Nah, ditutup dengan 1 Syawal. 1 Syawalnya itu adalah hari besar Islam, yaitu Idul Fitri. Kenapa dinamakan Idul Fitri, Ustazah? Karena itu hari pensucian. Kita sebulan penuh ditahan nafsunya, nafsu dari makan dan minum. Nah, setelah sudah sebulan penuh, kita menuju ke fitri, ke suci. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, hari besar orang Islam apa? Idul Adha. Biasanya Idul Adha itu ngapain? Penyembelihan kambing. Menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya apa aja biasanya? Sapi. Sapi, kambing. Kucing boleh nggak disembelih? Nggak boleh. Punya taring. Oh, nggak boleh karena punya taring. Oke. Nah, itulah tentang agama Islam. Untuk yang Kristen biasanya hari besarnya apa? Hari Natal. Biasanya tanggal berapa hari Natal itu? Anak-anak jangan mengikuti hari Natal ya. Enggak, saya cuman ikut makan saja, Ustazah. Kalau ikut makan nggak apa-apa, tapi kalau kita sampai bilang gini, selamat hari Natal ya, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau kita bilang selamat hari Natal, berarti kita menyetujui kebenaran adanya hari Natal tersebut. Hari Natal itu Ustazah bilang. Maksud ini contoh. Contoh. Kan kalau menurut orang Kristen hari Natal itu kan seperti hari lahirnya siapa? Hari lahirnya Isa. Isa itu yang disebut sebagai Tuhannya mereka. Mereka merayakan hari lahirnya Isa itu pada hari Natal itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu dikenal sebagai Tuhannya mereka. Isa Al-Masih kan bukannya nabi. Iya, itu ceritanya dulu begini. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tidak punya bapak. Nabi Isa itu lahir dari rahim Ibu Maryam. Ibu Maryam itu adalah sosok wanita yang taat kepada Allah, anaknya Bapak Imron dan Ibu Hannah. Allah memberikan seorang anak yang ada di dalam rahimnya Ibu Maryam yang bernama Isa. Nah, ketika lahir bayinya itu, Isa itu tiba-tiba bisa ngomong. Nah, banyak keajaiban dari seorang Nabi Isa. Apa aja? Yang pertama, kecilnya dulu bisa ngomong. Karena waktu itu Ibu Maryam difitnah melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dikira berzina, dikira begini karena tiba-tiba Ibu Maryam melahirkan. Padahal Ibu Maryam itu dikaruniai
langsung dari Allah, dimasukkan langsung ke perutnya Ibu Maryam. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril langsung. Tapi ketika Ibu Maryam kembali ke daerahnya, dulu kan diusir. Dulu itu diusir sama para warga karena dikira melakukan hal yang buruk, dikira berzina, dikira bermaksiat dan lain sebagainya. Habis itu Ibu Maryam keluar dari tempat tinggalnya, kemudian melahirkan, kembali lagi membawa bayi yang bernama Nabi Isa itu. Nah, kecilnya itu dia bisa ngomong. Dia membela Ibu Maryam bahwa Ibu Maryam tidak melakukan hal-hal yang seperti dibilangkan seperti itu. Nah, apa jawabannya? Apa yang dikatakan oleh anak kecil itu? Namanya Isa. Bilangnya itu ini adalah dari Allah. Nah, seperti itu. Terus lagi, mukjizatnya itu dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, buta ini bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Terus dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, menyembuhkan orang yang bisa ngomong. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Isa. Maka orang-orang lalu menyebutnya dia adalah sebagai Tuhan karena bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa ngomong waktu kecil, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, mereka salah paham. Padahal Nabi Isa sudah bilang bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan. Di Al-Quran dijelaskan, Nabi Isa bukanlah Tuhan. Nabi Isa hanyalah hamba yang diutus untuk mengajarkan kepada umatnya waktu itu. Dulu masih belum ada Islam dulu. Islam ada itu ketika Al-Quran turun. Jadi diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebelum ada Al-Quran ada kitab-kitab lagi. Apa kitabnya? Tahu nggak? Zabur, Injil, terus apa lagi? Taurat, baru Al-Quran. Al-Quran diturunkan paling terakhir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran. Nah, dulu itu banyak kitab-kitabnya yang diganti-ganti, yang dirubah karena mereka nggak setuju. Nah, itu adalah itu wawasan ya, tambahan ilmu. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran kita ya. Sudah, itu tadi tentang beberapa tokoh yang sukses meraih cita-citanya. Semoga anak-anak itu juga bisa sukses meraih cita-citanya dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Belajar. Terus apa tadi? Doa. Bekerja keras dan juga berdoa. Oke, sekarang kita lanjut. Jam berapa ini? Kurang 10 menit ya. Kita lanjut pada mapel IPA. Oke, pelestarian hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Kelihatan di layar? Kelihatan. Oke, apa pelestarian ex situ itu? Pelestarian dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya apa ini, Ustazah? Binatang, taman safari. Nah, oke, Ustazah jelaskan nomor 1 dulu. Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi misalnya gajah itu kan biasanya tempatnya di mana gajah? Di hutan. Nah, karena gajah itu hewan yang langka, hewan yang tidak jarang, maka dilakukan pelestarian atau dilakukan penjagaan supaya hewan gajah itu tetap ada. Makanya dilindungi dengan cara apa? Dirawat ada yang di kebun binatang, di taman safari. Pernah ke sana nggak? Iya kan? Tapi meskipun seperti itu, tempat tinggal mereka juga modelnya, bentuknya juga seperti di hutan karena supaya
supaya hewannya juga kerasan ya. Betah, maksudnya biar nggak berubah gitu. Jadi lingkungannya sama. Pernah lihat nggak dulu yang ada video katanya ada dinosaurus? Pernah lihat nggak? Ustazah kemarin lihat ada video dinosaurus tiba-tiba ada, terus ditaruh di dalam truk besar. Padahal ini udah tahun berapa? Dinosaurus itu adanya tahun zaman purbakala, tahun masih belum adanya kita. Nah, itu kan cuma robot tuh Sada. Nah, tiba-tiba ternyata apa? Robot. Ada orangnya. Iya. Ada orangnya. Ada orangnya di dalamnya, ternyata robot. Saya mikir gini, nggak mungkin ada dinosaurus masih hidup. Karena itu adalah hewan yang zaman-zaman purbakala dulu udah punah, udah nggak ada, udah nggak dilestarikan lagi. Nah, itu adalah fungsinya pelestarian ex situ. Kemudian untuk yang kedua, pelestarian in situ. Apa pelestarian in situ itu? Artinya pelestarian hewan dan tumbuhan di tempat aslinya. Contohnya ada Suaka Margasatwa, hutan lindung dan taman nasional. Apa sih Suaka Margasatwa itu? Coba anak-anak buka buku yang tipis itu di halaman 6768. Nah, coba dibaca yang bawah, pelestarian in situ. Halaman 7. Halaman 67 sampai 68. Di situ udah ada pengertiannya. Coba dibaca. Nah, coba 68 aja, 68. Coba 68 dibaca. Nah, di bawah ada kata-kata Suaka Margasatwa adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka. Salah. Melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Jadi ada yang namanya Suaka Margasatwa. Itu fungsinya adalah untuk melindungi hewan-hewan yang langka. Contohnya apa hewan langka? Contohnya apa? Hewan yang langka contohnya apa? Dinosaurus sudah nggak ada. Komodo itu masih ada sekarang, tapi langka. Penyu itu masih ada. Penyu itu ditaruh di Suaka Margasatwa nggak? Jadi kalau anak nanti searching di Google ya, cari Suaka Margasatwa bentuknya kayak apa, nanti di dalamnya pasti banyak binatang. Terus ada lagi hutan lindung. Hutan lindung itu adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang jarang ada, yang langka itu biasanya ditanam atau dilindungi atau dilestarikan, dibudidayakan di hutan lindung. Contohnya ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu bunga yang besar tapi bukan, itu bunga bangkai yang baunya busuk itu. Bunga rafflesia itu bunga besar, dalamnya itu ada seperti kayak apa ya? Kalau tawon mencok itu apa ya? Tengahnya itu loh, Mas. Pernah lihat nggak? Bentar, Ustazah. Coba cari di search, nanti cari di Google ya. Ustazah lupa nggak ngasih foto di sini. Bentar, saya search dulu, Ustazah. Saya search dulu. Oke. Oh, dalamnya tuh yang apa tuh yang kayak ada jarum tajam? Ya, mungkin. Pokoknya warnanya merah besar, ada ininya, ada kelopaknya besar di pinggir-pinggirnya. Iya, ada. Bunga raksasa. Itu kayak bendol-bendol, warnanya merah, dalamnya itu apa itu kayak tajam-tajam gitu. Iya, itu adalah bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu tidak sembarang bisa hidup. Jadi bunga rafflesia itu hanya ditanam di tempat-tempat khusus, di hutan lindung. Dilindungi itu karena itu adalah salah satu tumbuhan yang langka. Jadi
bentuknya itu besar sekali, nggak seperti bunga-bunga yang biasanya. Bunga-bunga biasanya kan kecil-kecil toh, ya kan? Iya. Nah, terus ada lagi bunga bangkai. Bunga bangkai itu yang katanya baunya oh ya, bunga bang ya seperti bunga rafflesia, bunga bangkai itu berarti ya. Nah, jadi katanya baunya itu juga nggak enak, tapi saya belum pernah ke sana sih, tapi nggak apa-apa. Ini adalah wawasan ya. Jadi untuk hutan lindung itu fungsinya yaitu melindungi tumbuhan. Nah, contohnya tadi ada bunga rafflesia, terus ada lagi banyak. Ada apa lagi ya? Nanti cari di internet ya. Oke, kemudian ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini fungsinya adalah untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Biasanya digunakan untuk digunakan untuk melestarikan alam yang punya ekosistem yang asli. Biasanya digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu. Oke, jangan lupa habis ini dibaca lagi halaman 67 ini sampai 68 ya. Ini Ustazah nggak masukkan di PPT semuanya karena nggak cukup waktunya. Jadi nanti dibaca sendiri ya. Oke, terus jangan lupa LKS buku yang ini itu juga dipelajari ya. Ini ya yang ada gambarnya cita-citaku. Jadi anak-anak besok kan nggak ada pelajaran tematik. Jadi besok bisa belajar sendiri ya, belajar sendiri dari halaman depan sampai terakhir dibaca-baca. Nanti karena minggu depan kita ulangan ya, hari Selasa depan kita ulangannya semuanya sumbernya dari buku ini. Nah, tematik. Jadi Ustazah nanti buat soal dari tema 6 ini. Jadi harus belajar. Nah, dibaca semuanya, buku tipis pun juga dibaca. Ya, kemungkinan nanti Ustazah juga buat soal dari sini sumbernya. Ya, belajar yang rajin ya, supaya mendapatkan ilmunya manfaat, nanti bisa ditularkan ke teman-temannya atau adik-adiknya. Oke, paham? Paham. Oke, pesannya apa tadi? Membaca buku. Belajar buku tema ini sama yang tipis. Kalau perlu diisi. Kalau ada soal-soal itu diisi semuanya. Mohon bimbingan sama ayah bunda di rumah. Kalau di sekolah sama Ustazah nanti kita ngisi bareng ya. Kalau di rumah sama ayah bunda diisi kalau ada soal-soalnya. Kalau ada yang tidak paham boleh WA ke Ustazah. Ustazah ini di foto ya. Ini jawabannya apa Ustazah? Ini maksudnya gimana? Nah, itu boleh tanya ke Ustazah WA. Kan sudah punya nomornya Ustazah sih. Ya? Oke. Habis ini silahkan dilanjutkan untuk membaca yang tadi halaman 67 sampai 68 ya. Oke, ini masih ada tujuannya juga belum tersampaikan. Ini waktunya udah habis jam 10 tepat ini. Oke. Sudah paham? Paham. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau review dulu dari depan. Oke. Tadi kita belajar tentang PPKN dan IPA. Pelajaran kalau PPKN-nya apa? PPKN-nya tentang ini. Cita-citaku. Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa meraih cita-cita kita? Belajar dan sungguh-sungguh dan berdoa kepada belajar giat dengan sungguh-sungguh. Terus? Berdoa kepada Allah. Pelajaran IPA-nya apa materinya hari ini? Tentang pelestarian hewan. Terbagi menjadi berapa tadi? Apa? Pelestarian ex situ dan pelestarian in
Situ. In situ. Kalau pelestarian ex situ, pelestarian dilakukan di mana? Tempat tinggal. Di luar tempat tinggal. Contohnya ada kebun binatang, ada taman Safari. safari. Kemudian in situ apa? In situ. Pelestarian di luar. Oh, di luar. Kalau in situ itu di dalam. Di tempat aslinya. Nah, contohnya tadi Suaka Marga. Apa contohnya? Di Suaka Marga Satwa ada tempat tinggal. Oke, jadi itu. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Boleh dicoret? Nggak boleh. Sudah ya? Nggak ada yang tanya? Enggak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Ustazah yang tanya. Janganlah, sudah. Habis ini silakan belajar lagi ya, dilanjutkan nanti membacanya halaman berapa? 67 sampai 68. Kemudian diisi juga belakangnya itu soal-soalnya. Ya. Jawabannya semuanya ada di bacaan 67 68. Jangan lupa dikirim ke Ustazah. Jangan malam-malam ngirimnya, Ustazah nggak bisa menilai kalau malam-malam. Baru tadi pagi dikirim, siapa yang tadi pagi ngirim? Mas Fadil. Mas Fadil ada nggak? Oh ya ada. Oke, sudah ya. Oke, semoga hari ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, nggak ada yang amin? Amin. Kalau didoakan itu ya diamini. Supaya itu terkabul atau doanya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Dari Ustazah cukupkan sekian. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran minggu depan di tematik 7 ya. Minggu depan kita sudah belajar tematik 7. Ya, sudah punya bukunya semuanya? Sudah Ya. Oke, disiapkan. Terus hari Selasa kita ulangan tematik 6. Oke, catatan-catatan yang kemarin juga dibaca, yang Ustazah kasih itu dibaca, ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh leader kembali. Silakan, Mas Leader. Kita berdoa. Tangan mengadakan, kepala ditundukkan. Insana lafi khusr wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, kita foto dulu. Ayo, jangan keluar dulu. Nih, ada tambahan ya, Mas Dwi ikut ya. Mas Dwi tak absen dulu. Mas Dwi. Ayo, kameranya dinyalakan, kita foto, Ustazah foto. Mas Gali, kameranya dinyalakan, Mas Gali. Mas Gali hilang. Ayo, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, assalamualaikum, bye bye. Dadah.